أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk memanjatkan puja dan puji yang setinggi-tingginya kehadirat ilahi. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan membalas syukur kita dengan curahan nikmat, rahmat dan karunia yang berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah membebaskan umat manusia dari terkungkung dan terjajah oleh kegelapan jahiliyah kepada kebebasan dan keluasan Islam yang mengangkat derajat mereka yang terpuruk menjadi manusia-manusia terpilih yang di dunia atau di bumi bermanfaat dan berguna, dan di akhirat disebut-sebut dan dibangga-banggakan, terkenal di dunia dan terkenal pula di langit, terkenal di bumi, terkenal pula di langit. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu siapapun yang ingin menghirup bebasnya, luasnya kehidupan ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebagai satu-satunya ikutan. Nabi adalah sebagai satu-satunya teladan yang telah memberikan contoh terbaik untuk kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panitia memberi tema kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam sebuah asar disebutkan atau hadis, mata sasta'bidun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan pula kalian memperbudak anak manusia
padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibunya dalam keadaan merdeka. Dan bahwasanya merdeka itu adalah hak asasi seluruh bangsa dan individu. Maka apapun bentuk penjajahan harus dienyahkan dan dihilangkan, baik penjajahan secara fisik maupun secara psikis. Dan tidak satu pun umat manusia termasuk sang penjajah sendiri yang suka penjajahan atau suka dijajah. Sebagaimana orang zalim tak suka dizalimi, sebagaimana orang pendusta tak suka didustai. Orang yang dihina pada saat yang sama dia pantang dihina. Bahkan pencuri pun tak mau barangnya dicuri. Penjahat tak mau orang jahat kepadanya. Penipu juga tidak suka kalau dia ditipu. Karena memang itu semua tidak sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah turunkan manusia ke atas bumi ini, Allah berikan kepadanya aturan supaya tidak ada kezaliman terhadap orang lain. Tidak ada hak yang diambil tanpa hak, dan tidak ada orang menzalimi satu sama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka penjajahan adalah kezaliman, dan yang hanya bisa menolak dan menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para pendiri negeri ini setelah melalui masa-masa getir, masa-masa pahit, masa-masa menderita, dijajah oleh bangsa asing yang waktunya sangat lama. Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Habis itu Inggris nak datang pula mengganti lagi. Portugis pun nak balik lagi, nak memperebutkan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan segala kesederhanaan alat dan persenjataan, bahkan minimnya logistik dan makanan, tapi dengan iman, dengan semangat jihad fisabilillah, mereka siap untuk berkorban apa saja dengan teriakan Allahu Akbar, dengan niat litakuna kalimatullahi al-ulya. Mereka dengan izin Allah SWT dan rahmatnya dapat merebut kembali apa yang menjadi haknya, yaitu dengan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat dengan rahmat Allah, tidak pakai Tuhan lagi. Ya, karena yang Tuhan-Tuhan yang bukan selain Allah itu tidak kuasa berbuat apapun. Walaupun banyak Tuhan yang disembah orang. Ya sah? Ada hantu yang disembah, ada tumbuhan yang diibadati, ada rumah kosong yang dianggap sakti, ada kuburan yang dianggap di dalamnya ada wali, dan sebagainya. Mereka paham itu tidak ada guna sama sekali. Tidak bisa memberi sama sekali. Yang bisa memberi hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita dapatkan orang-orang yang beriman di saat diberikan Allah kemenangan, mereka selalu mengembalikan kepada sang pemberi kemenangan itu.
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan dan bersyukur bahwasanya kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Rahmat Allah yang Maha Esa. Tidak ada pembantu-pembantunya, tak ada sekutu-sekutunya, hanya Dia yang memberi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah pengakuan dengan tulus, dengan jujur bahwa sesungguhnya kalimat tauhidlah yang menjadi kunci utama bagi kemerdekaan bangsa ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemerdekaan itu harus bebas daripada segala bentuk keterikatan kepada selainnya. Harus bebas dari segala bentuk keterikatan kepada selainnya. Tidak ada kita menggantungkan diri kepada selainnya. Nah, bila kita masih menggantungkan nasib, menggantungkan rezeki, menggantungkan diri kepada selain Allah, maka sesungguhnya kita sudah menghilangkan kemerdekaan dari kita, menghilangkan nilai kemerdekaan dari diri kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat 28 Allah mengatakan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai orang-orang yang dicintai, orang-orang yang diridai, dan meninggalkan orang-orang beriman. Menjadikan wala, menjadikan loyalitas, menjadikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan kemerdekaan utama bagi insan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Karena seseorang tak akan bisa meninggalkan dan menanggalkan keterjajahan dirinya kecuali dengan menggantungkan diri hanya pada Allah Tabaraka wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ikatan-ikatan yang lain yang membuat dia tidak merdeka, yang membuat dia terjajah, yang membuat dia tidak bebas dalam menikmati hidupnya. Makanya ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu datang ke pemimpin pasukan Persia, dia datang dengan tiada rasa takut sedikit pun. Padahal dia disambut dengan pasukan-pasukan khusus yang terlatih dengan penampilan yang membuat orang kecut melihatnya. Tetapi Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu sama sekali tidak takut. Bahkan keadaan berbalik. Justru pasukan-pasukan khusus Persia yang menjadi ketakutan melihatnya. Bagaimana tidak? Tak pernah ada utusan dari negara manapun kecuali kalau datang berjalan sambil merangkak di hadapan pemimpin mereka. Sedangkan yang ini dengan kepala tegak dan di atas kudanya berjalan sampai ke kemah pimpinan dan panglimanya. Lalu dia tambatkan kudanya di tiang kemah pimpinan terbesar atau tertinggi pasukan orang Persia, dan dia tancapkan pedangnya ke permadani di tempat dia berjalan sampai merusak, sehingga yang takut justru orang itu padahal dia sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah jiwa yang merdeka, yang menambatkan hatinya hanya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu
orang itu bertanya kepadanya, apa yang membuat kalian orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tak masuk dalam percaturan politik, tak masuk dalam catatan sejarah menurut Rustum? Apa jawabannya? Jawabannya tegas. Kharajna linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Redaksinya banyak, tapi ini redaksi yang paling mudah dihafalkan. Kami keluar untuk memerdekakan para hamba ini dari menghambakan diri kepada hamba yang lain. Ya, hamba juga, yaitu Kisra, penguasa tertinggi Romawi, Persia, juga hamba. Kenapa dia menjadikan orang lain sebagai hamba-hambanya? Dia tidak berhak. Dulu orang-orang dahulu seperti Fir'aun yang lebih kuat dan kokoh dari mereka, ketika mengangkat diri jadi Tuhan, menghapuskan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Bani Israel dan yang tidak sebangsa dengan mereka, akhirnya Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah. Allah ingatkan itu, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ardha wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ar-Rum ayat 9. Apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi dan memperhatikan bagaimana akibat dari orang-orang sebelum mereka? Orang-orang sebelum mereka kanu ashadda minhum quwwa. Mereka orang-orang lebih hebat, lebih kuat, lebih hebat. Wa atharul arda, mereka memporak-porandakan bumi. Wa amaruha, dan mentakmir, meramaikan permukaan bumi ini dengan bangunan-bangunan yang besar dan tinggi, sebagiannya menjadi keajaiban dunia sampai hari ini. Aktsar mimma amaru, lebih baik, lebih dari yang mereka lakukan sekarang. Wajatuhum rusulun bil bayyinat, tapi ketika datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan-keterangan, mereka tidak menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana Allah liyadhlimahum lakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalim diri mereka. Maka Rabi bin Amir mengatakan, kami datang untuk membebaskan hamba-hamba, yakni manusia, dari menghambakan diri kepada manusia, kepada hanya menghambakan diri pada Allah yang memiliki manusia. Kalau kalian siap menerima syarat ini, kita tidak jadi perang. Karena Islam bukan berperang untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan itu hanya alat. Andainya yang berkuasa di situ memberikan kebebasan dan kemerdekaan atau menerima Islam, maka perang bukan menjadi tujuan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memerdekakan manusia dari menghambakan diri pada manusia kepada menghambakan diri pada Rabb yang memiliki manusia. Tapi dasar orang-orang kafir tidak mau menerima, akhirnya jadilah Persia sebagai adik kuasa pertama yang hancur sebelum adik kuasa yang lain yang tidak menerima dakwah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dulu ketika di Makkah, sebenarnya misi utamanya adalah membebaskan masyarakat Makkah dari perbudakan syirik, kepada kebebasan Islam, dari menyembah banyak hantu kepada menyembah hanya satu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tapi orang-orang Quraisy merasa berkuasa. Orang-orang jahiliyah merasa di atas angin, sehingga Nabi pun alaihi salatu wassalam tak diberi peluang. Nabi diintimidasi, diprovokasi, bahkan dipersekusi, dicela dan dicaci, direndahkan dan dihinakan. Tetapi Allah SWT tak mungkin menghinakan hambanya yang terpilih. Tunggu saatnya. Nabi diizinkan hijrah ke Madinah untuk membangun dakwah, kemudian membangun daulah,
yang intinya adalah memberikan kemerdekaan kepada seluruh umat manusia, dari menghamba kepada hamba, kepada menghamba kepada selain menghamba kepada Rabb yang memiliki hamba. 8 tahun kemudian Allah izinkan Nabi kembali untuk menikmati, untuk memberikan nikmatnya kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Arab pada waktu itu, dan dari situ pula nanti akan membawa kemerdekaan dan pencerahan kepada seluruh negeri di atas permukaan bumi ini. Lihat kaum muslimin dan muslimat, di saat pasukan Quraisy sudah tidak berdaya, di saat kekuatan mereka sudah lemah, Nabi alaihi salatu wassalam bukan tujuannya untuk menghabisi, apalagi membalas dendam. Nabi tujuannya adalah untuk membebaskan, supaya manusia bukan lagi terbelenggu dan terikat oleh tunduk kepada selain Allah tabaraka wa taala. Karena tunduk kepada selain Allah itu merendahkan kita. Tunduk kepada selain Allah itu adalah menghinakan kita. Tunduk kepada selain Allah itu menghilangkan berkah dari negeri kita. Tunduk kepada selain Allah itu tidak disukai oleh Allah tabaraka taala, dan konsekuensinya berat di akhirat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang kalau dia disekutukan dengan sesuatu, tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Masuk Nabi ke Mekah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian hari ini? Mereka sebenarnya dari dulu sudah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menginginkan bagi mereka kecuali yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam tak pernah berniat buruk, jangankan berbuat buruk, berniat buruk pun tidak. Mereka tahu sendiri. Bukankah titipan-titipan harta mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi dimusuhi, tetapi mereka masih menitipkan dan percaya pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi justru tidak menilap langsung harta benda mereka. Di malam hijrah, dia perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tidur di tempat beliau tidur, dengan dua tujuan: satu, mengelabui orang-orang Quraisy, yang kedua adalah untuk memberikan amanah kepada siapa yang memilikinya. Karena Nabi harus pergi dengan diam-diam, tidak mungkin diserahkan dengan terang-terangan, sebab kalau diserahkan dengan terang-terangan terbukalah rahasia yang harus disembunyikan. Maka Nabi berikan amanah itu kepada Ali, seorang pemuda pemberani dan berani sejak kecilnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dikenal oleh mereka. Akhirnya mereka menjawab, Akhun Karim, engkau adalah saudara yang mulia. Ibnu Akhin Karim, anak saudara kami yang mulia. Kalau sudah orang mulia dan anak saudara yang mulia, orang baik, keturunan orang baik, pasti keputusan yang baik. Dan begitulah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sudah saksikan sendiri ketika mendapatkan kemenangan itu. Nabi alaihi salatu wasallam bukan berpesta pora. Nabi alaihi salatu wasallam bukan membuat konser-konser besar seperti layaknya orang-orang kafir dulu. Orang jahiliyah enggak. Kalau mereka menang, mereka berpersa, menyanyi dan menari di mana-mana. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan kemenangan itu, beliau menundukkan kepala di atas ontanya, saking tunduknya sampai sorbannya menyentuh leher ontanya, karena dia tahu sesungguhnya kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Maka yang terbayang oleh seorang hamba yang diberikan kemerdekaan adalah untuk taat kepada sang pemberi kemerdekaan, bukan membuat kegiatan-kegiatan membuat murka dan maksiat kepada sang pemberi kemerdekaan itu.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, inilah Nabi alaihi salatu wassalam, berkat rahmat Allah yang maha esa. Akhirnya Nabi katakan kepada mereka, izhabu fa antumut tulaqa, izhabu fa antumut tulaqa, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian, kalian hari ini bebas dari segala tuntutan hukum. Subhanallah. Padahal mereka penjahat-penjahat perang. Padahal mereka adalah pengkhianat kemanusiaan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dulu memerangi Nabi dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi di saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, Nabi bukan justru untuk menumpahkan darah mereka, tapi memberikan kebebasan. Akhirnya kebanyakan mereka, bahkan hampir semuanya, memilih untuk memeluk Islam. Jadilah mereka muslimatul fath, yaitu kaum muslimin yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Izhabu fa antumut tulaqa mata sta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Kenapa kalian nak memperbudak manusia padahal ibu-ibu mereka sudah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka? Lain mandangnya, sudah 70 ke berapa? 76, nah 78 sekarang, 78 tahun kita merdeka. Dan setiap hari, di hari-hari seperti ini, umat manusia di negeri ini merayakan. Nah, apakah perayaan kita ini, peringatan kita ini, menggambarkan kita manusia-manusia merdeka? Apakah negara kita ini sebenarnya sudah mendapatkan kemerdekaan? Nah, itu terpaksa menu masing-masing gitu. Coba kita lihat. Perhatikan. Apakah setelah penjajahan secara fisik hilang dari negeri kita, tapi apakah penjajahan dalam bentuk lain hilang? Kalau lihat senyumnya antum belum. Pemikiran kita, sebagian besar anak bangsa ini masih menjadi pengekor cara berpikir para penjajah. Betul? Kalau begitu, menurut tuan-tuan, pernah enggak yang namanya ekor di depan? Pernah enggak ekor di depan? Tidak akan pernah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, khususnya kaum muslim dan muslimah, Allah berikan mereka kaedah-kaedah berpikir yang di atas semua cara berpikir bangsa lain, termasuk bahasa penjajah. Pikiran kita bukan hanya memikirkan dunia. Bahkan yang dipikirkan oleh orang-orang penjajah itu adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang nampak saja, yang zahir dari kehidupan dunia, padahal mereka dari akhirat lalai. Apakah kita hari ini berkiblatnya kepada orang-orang yang menjajah kita, atau berkiblat kepada Rabb yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita? Silakan ditanya diri masing-masing. Silakan diri masing-masing. Banyak dari kita masih mengagumi cara-cara beragama orang-orang yang, cara-cara beragama bangsa-bangsa penjajah, cara-cara berpikir bangsa-bangsa yang menjajah, cara-cara berpolitik bangsa-bangsa yang menjajah. Padahal kita memiliki yang Allah turunkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal kitab rafa'a Allah bi aqwaman
wa wada'a bi akharin. Nah, selama kita belum menjadikan ajaran Allah tabaraka wa taala berupa Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita masih terjajah oleh para penjajah, walaupun secara fisik tidak, tetapi secara psikis, secara pemikiran tetap. Apalagi kalau kita yang berkeyakinan yang dibawa oleh para penjajah, di mana tidak sedikit dari orang-orang yang notabene adalah akademisi dan para pemikir mendahulukan cara berpikir yang diambil dari bangsa penjajah untuk memahami agamanya, sehingga mereka menjadikan sebagaimana agama para penjajah adalah produk budaya mereka, maka mereka pun ingin menjadikan agamanya sebagai produk budaya mereka pula. Di sini pula lahir pemahaman-pemahaman yang akan membelenggu kebebasan kita, yaitu pemahaman berdasarkan agama kebudayaan. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itulah dulu yang menjajah pemikiran Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi SAW. Akhirnya mereka terkungkung oleh penjajahan pemikiran itu dan menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Akhirnya mereka terpuruk dalam sejarah, dan akhirnya yang mengikuti Nabi SAW merdeka dan terangkat dalam sejarah. Nama-nama mereka harum bak semerbak bunga. Nama-nama mereka ditulis dengan tinta emas yang berkilau, walaupun sudah lama meninggal, tetapi nama mereka masih eksis dan abadi sampai akhir hayat, bahkan sampai akhir masa dunia ini. Lihatlah bagaimana Abu Bakar, bagaimanalah Umar, Uthman dan Ali, walaupun sebagian hendak menjatuhkan dan menghinanya, tetapi terhinalah orang-orang yang nak menjatuhkan dan menghina mereka. Bahkan Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu yang dulu disiksa oleh Ubay ibn Khalaf karena mengatakan ahadun ahad la ilaha illallah, dia merdeka, tapi Ubay terjajah dan ingin menjadikan orang yang di bawahnya terjajah. Tetapi Bilal memiliki diri yang merdeka, tidak mau dipaksa, karena kemerdekaan itulah berkat rahmat Allah yang Maha Esa, maka kembali kepadanya adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam setiap mendapatkan rahmat dan nikmat kemerdekaan, beliau tidak menjadikannya sebagai momen untuk hura-hura, untuk berpesta ria, euforia yang berlebihan, bahkan melampaui batas sehingga tidak mengenal aturan Allah tabaraka wa taala, membuat acara-acara yang penuh dengan kemaksiatan, campur baur laki-laki dan wanita, bahkan sampai tengah malam orang-orang menari dan sebagainya. Apakah ini kemerdekaan yang sesungguhnya? Tentu kita akan sepakat mengatakan segala sesuatu yang tidak diizinkan Allah tabaraka taala justru itu adalah penjajahan terhadap kemerdekaan beragama kita. Itulah penjajahan terhadap kemerdekaan kita untuk menuju surga. Karena setiap maksiat yang kita lakukan adalah mencoreng kalimat bahwa dengan berkat rahmat Allah yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita tidak lagi mengakui itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau memang karena rahmat Allah, kita tak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka taala. Justru maksiat kepada Allah adalah bentuk penjajahan lain, yaitu budaya yang diambil dari para penjajah. Karena bangsa Melayu ini adalah bangsa yang santun, bangsa yang tahu dan punya martabat, yang malu bila melakukan maksiat. Bukankah semboyan bangsa Melayu tak akan hilang Melayu di permukaan bumi? Kenapa mereka? Ini diambil dari alasan filosofis bahwa Islam akan eksis sampai hari kiamat. Maka selama Islam masih ada, Melayu akan tetap tidak akan layu. Itulah alasan filosofisnya.
takkan hilang melayu. Nah, apalah dulu ya saya, tak akan hilang melayu di atas permukaan bumi. Karena Islam tak akan hilang sampai akhir hayat nanti. Demikian pula selama Islam masih ada, Melayu akan eksis. Maka jadikanlah Islam sebagai landasan utama, bukan menjadikan apa yang menjadi budaya orang-orang penjajah yang kita jadikan sebagai cara untuk merayakan kemerdekaan kita. Azan, kita tutup atau azan dulu dan sambung lagi? Ya, sambungnya panjang. Baik, insyaallah sampai qomat saja. Nah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para penjajah dulu sudah merampas kekayaan alam kita, merampas yang kita miliki. Nah, apakah kita sudah memiliki sesungguhnya apa yang ada pada kita? Maka menyerahkan kekayaan kita kepada orang-orang lain dengan cuma-cuma adalah bentuk penjajahan lain yang mungkin masih berkelanjutan. Kenapa? Keterikatan yang sangat erat dengan para penjajah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para penjajah masuk ke negeri kita, membawa budaya-budaya yang merusak dan memporak-porandakan nilai-nilai dan norma-norma adat istiadat kita yang notabene adalah berwarna Islam, tetapi mereka rusak. Nah, apakah kita yang meniru-niru gaya mereka? Apakah termasuk orang yang masih terjajah secara budaya? Namun kaum muslimin dan muslimat ini rahmati Allah SWT, Nabi alaihissalatu wassalam, Islam, Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan bahwasanya kemerdekaan itu bukan hanya dari sisi fisik saja. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita berbeda dengan orang-orang yang terjajah dan yang menjajah tersebut. Adalah Nabi alaihissalatu wassalam ketika kiblat di awal-awal Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi mencemooh, merendahkan kaum muslimin. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam menghadap kiblat jangan termasuk orang yang terikat atau seorang-orang yang menjadi pengikut, tetapi kita harus menjadi bangsa yang diikuti. Maka Nabi alaihissalatu wassalam dijawab oleh Allah SWT dengan firman, qad nara taqalluba wajhika bis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kami telah benar-benar melihat bagaimana engkau selalu memandang ke atas, ke langit, memohon kepada Allah SWT, berharap kiblat dipindahkan. Maka Allah menjawab, falan walliyannaka qiblatan tardaha, kami akan menghadapkan kamu ke kiblat yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika orang-orang Quraisy dulu, mereka dengan alasan bahwa wukuf di tanah haram lebih baik pada wukuf di tanah halal, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengembalikan kepada kemerdekaan kembali, tidak mengikuti cara-cara jahiliyah dulu, sehingga mereka kaum jemaah haji diperintahkan untuk wukuf di Arafah walaupun dia di tanah halal, karena perintah Allah lebih diutamakan daripada perintah manusia. Perintah Allah diutamakan daripada pemikiran manusia. Pemikiran manusia wukuf di Muzdalifah di tanah haram. Tanah haram lebih bagus daripada tanah halal. Iya tak? Mana yang lebih bagus, tanah halal atau tanah haram? Hah? Nanti antum ambil tanah haram nanti. Tanah haram, tanah suci lebih bagus.
tetapi Nabi SAW ingin membebaskan diri kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa wukuf itu adanya di Arafah, bukan di Muzdalifah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai masalah makan pun kita tak boleh dijajah oleh gaya-gaya penjajah. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk makan berbeda dengan orang-orang itu. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dalam keadaan berjamaah atau sendiri-sendiri. Makan dengan baca bismillah. Makan dari yang terdekat. Dan kebiasaan orang Yahudi, makan tak boleh bicara. Lalu Nabi SAW mengajarkan kita untuk boleh berbicara sambil makan. Ini dulu dalam kajian-kajian masa tua-tua kita dulu, tidak boleh bercerita sambil makan. Mungkin masuk cerita Israiliyat ke dalamnya. Jadi boleh terkadanglah makan aja, tidak boleh berbicara. Mungkin masuk cerita Israiliyat ke orang-orang tua kita dulu, atau melalui para penjajah. Nah, kita ingin kembalikan sampai cara makan pun jangan sampai mengikuti para penjajah. Bebas, dan bebas kita adalah bebas yang berasas, yaitu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk boleh berbicara ketika sedang makan. Demikian pula cara berpakaian. Nabi alaihi salatu wasallam menyunahkan kita untuk berpakaian, khusus pakaian muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sampai kepada masalah berkeyakinan. Selama kita masih mengikut cara-cara orang lain dalam berpemikiran, dalam berkeyakinan, seperti sesatnya kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah, dan segala yang berafiliasi kepadanya seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, selama masih belum terbebas dari cara berpikir itu, sesungguhnya masih terjajah oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang di luar Islam, yaitu kaum atau falasifatul Yunan, para ahli filsafat Yunani yang diadopsi oleh sebagian pemikir muslim, sehingga disebutlah sebagai filsafat Islam, yang inti ke akar sebenarnya adalah dari filsafat Yunani. Ada yang benar, yang nama pemikiran, ada yang benar dan ada yang salah. Tetapi kita ketika digunakan untuk memahami agama, maka kesalahannya lebih fatal daripada manfaatnya. Maka terjadinya keributan di antara kaum muslimin sepanjang masa adalah sejak diterjemahkannya kitab-kitab Yunani kuno ke dalam bahasa Arab dan diadopsi oleh para pemikir orang Islam dan orang Arab. Akhirnya sejak itu mulai orang ribut dalam berakidah, dalam berpemahaman. Demikian juga dalam masalah ibadah. Sebagian mereka juga meniru cara-cara mereka memahami, sehingga akhirnya ibadah dianggap sebagai sesuatu yang bisa diproduk sendiri. Padahal Nabi SAW mengatakan jangan mengada-ngada dalam beragama. Tetapi karena cara berpikirnya tadi asal baik menurut pikiran, baik menurut Allah Taala. Padahal yang sahih adalah baik dan buruk itu ukurannya bukan ukuran pikiran manusia, tapi ukuran syariat yang Allah turunkan. Kalau ukuran manusia, berarti kita masih dijajah dengan hawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Apa hawa nafsu? Datang dari pikiran dan datang dari perasaan. Selama pikiran dan perasaan tidak ditundukkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sesungguhnya kita masih dalam terjajah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemerdekaan dan kebebasan mengisi dan membangun negeri ini dengan keridhaan berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga kita menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan bagi mereka keberkahan dari yang turun di atas dan yang tumbuh dari bawah. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami beri mereka siksa karena apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kemerdekaan dalam seluruh lini harus kita capai. Kemerdekaan berkeyakinan, kemerdekaan dalam beramal, kemerdekaan dalam berpikiran, kemerdekaan dalam menikmati kekayaan alam, kemerdekaan untuk berekonomi, kemerdekaan untuk bersosial, kemerdekaan dalam beragama. Dan jangan sama sekali secara fisik kita sudah lepas dari penjajahan, tapi secara pemikiran fisikis kita masih sangat dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Padahal kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang wasat, umat yang adil, umat yang sempurna, umat yang pertengahan, supaya kalian yang menjadi saksi bagi manusia. Jangan orang yang jadi saksi bagi kita yang jadi saksi yang mengesahkan. Sah menurut kita, sah. Kalau tidak, tidak sah. Tapi sekarang justru kalau sah menurut kita belum tentu sah menurut orang lain, yang diikuti adalah orang lain tersebut. Akhirnya keberkahan negeri hilang entah kemana. Kaya memang, tetapi seperti orang yang tidak punya apa-apa. Semoga Allah SWT berikan kesadaran kepada kita semua, dari pimpinan sampai kepada rakyat biasa, untuk tidak membiarkan negeri kita masih tetap terjajah secara fisik maupun secara psikis. Semoga Allah SWT di hari-hari yang bersejarah ini Allah berikan kesadaran itu kepada kita untuk menikmati keberkahan dan kemerdekaan yang menjadi rahmat Allah yang Maha Esa tersebut. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT meridai kita bersama dan menjadikan cinta kepada negeri ini benar-benar karena Allah SWT, dan kita membangunnya sesuai dengan yang diinginkannya, karena ini adalah hadiah dan pemberiannya. Dan semoga Allah merahmati dan mengampuni seluruh pejuang kita, para syuhada yang telah dengan bismillah, dengan barakatillah, dengan takbir, dengan i'la'u kalimatillah, telah menyiram tanah air ini dengan darah mereka, dengan air mata mereka. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik, dan semoga yang berdosa di antara mereka diampuni, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengikuti dan mengisi dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.